Pemirsa itu dia tadi ya soal pinjol yang ilegal. Kalau ilegal mah nggak perlu bayar. Tapi giliran yang resmi yang meminjam dana dari pinjol justru ogah-ogahan juga untuk membayar ataupun mencicil. Inilah penyebab yang membuat tingkat kredit macet pinjaman online legal justru menjadi sangat tinggi. Beberapa fintech bahkan mencatatkan kredit macet di atas 50%. Jadi kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk mengajukan pinjaman online legal? Apakah sebenarnya kita butuh banget nih untuk pakai pinjol? Nah, langsung aja kalau gitu kita bahas bersama dengan financial expert CNBC Indonesia, Mas Aulia Akbar. Halo Mas Aulia, selamat Halo Safina. datang. Gimana? Halo, apa kabarnya Mas? Kabar baik. Sehat? Sehat dong. Ya, gimana nih? Sekarang kita akan ngobrolin tentang pinjol ya. Pinjol tuh marak banget. Bahkan sebenarnya nggak cuma kondisi sekarang, ini udah dari lama maraknya. Kalau Mas Aulia sendiri, gimana sih membedakan cara tahu kita tuh ini tuh pinjol yang legal loh, ini yang nggak ilegal gitu. Gimana caranya? Cara gampangnya tuh kita bisa ngecek di situsnya OJK ya sebetulnya. Kalau pinjol legal kan pasti dia punya izin. Cuman balik lagi, yang namanya teknologi berkembang, penjahat-penjahat juga udah makin pintar. Iya. Bisa aja kan dia modal bikin website, dia tempel logo OJK di situ, kita nggak tahu. Cuman yang pastinya harus kita bisa garis bawahi di sini ya. Kalau kita lihat ada pinjaman online ya, kita ditawari dan kita bisa cek di bunganya itu sendiri. Nah, bunganya itu menurut ketentuan OJK itu untuk yang jangka pendek ya, atau yang multiguna itu maksimal di 0,4% per hari di situ. Nah, jadi kalau ada di atas itu dipastikan udah agak-agak aneh. Berarti kalau 0,4% per hari dikalikan 30 kira-kira 1,2 Ya, something like that lah. atau 12%. Ya, nah itu kalau yang jangka panjangnya Iya. itu 12 sampai 24% di situ ya. Oke. Dan yang kedua itu penting juga diketahui kalau pinjol legal ya, dia akan meminta data yang ada tiga yang diminta data. Yang pertama itu foto pasti ya ketika dia verifikasi, terus abis itu suara dan lokasi. Udah itu aja. Dia nggak akan minta yang namanya akses kontak kita di situ. Nah, kalau ketika kita diminta, kita patut curiga pastinya. Oke, jadi kalau misalkan kita ngomongin mana legal, mana nggak legal, biasanya kalau misalkan hanya tersertifikasi oleh OJK itu bisa jadi akal-akalan. Bisa. Tetapi ada beberapa hal yang bisa dilihat yaitu minta KTP, identitas pribadi, Ya. lokasi, dan Lokasi ya kontak telepon. kontak telepon itu justru yang ilegal, yang harus dikhawatirkan. Karena kan karena kan ini dilindungi lah ya di situ ya. Kalau memang dia minta akses di situ, ya itu kan patut dicurigai juga. Iya, di situ ya. makanya nggak heran ya kalau misalkan ada yang nggak bayar pinjol, terus tahu-tahu yang ditelepon rekannya, keluarganya. Dibikinin grup WhatsApp. Iya, itu nakutin banget sih. Itu udah bahaya, itu udah harus segera lapor polisi. Tapi sebenarnya kapan kita harus lari ke pinjol? Maksudnya kan kita tahu ada yang namanya kredit card, Ya, ada yang pinjaman resmi mungkin ke perbankan, atau mungkin bisa pinjam orang tua dulu atau rekan terdekat yang mungkin sifatnya nggak pakai bunga. Oke. Kapan saatnya kita memutuskan, oke deh, kayaknya udah harus ke pinjol nih, walaupun dengan berat hati ya. Oke. Ada nggak sih? Mungkin kita bisa bikin simulasi begini ya. Ada orang dia punya masalah keuangan, let's say tabungannya tergerus lah, mungkin karena satu dan dua hal problem gitu, dan di situ ada anggota keluarga yang sakit dan misalnya ibunya atau ayahnya, dan dia mungkin BPJS-nya nunggak atau belum sempat terbayar atau gimana lah, intinya nggak bisa diurus, tapi sakitnya sakit kritis dan butuh sekali penanganan ke rumah sakit dalam waktu yang sangat cepat. Mungkin memang bisa ya BPJS kita urus pada hari itu juga, cuman kan akan memakan waktu banyak, dan saat itu adanya pinjol, ya sudahlah, mau nggak mau. Terpaksa berutang. Tapi sebetulnya kondisi seperti ini ya, Safia, ini harus kita hindari. Nah, oleh karena itu mitigasinya ya harus punya dana darurat, dan pastinya jaminan kesehatan, karena dia sakit di situ ya. Jadi usahakan untuk kita tidak terpaksa berhutang di sini, karena ini yang jadi masalah. Oke, berarti kalau ada orang yang memutuskan akan lari ke pinjol, ya berarti mitigasinya memang tidak dilakukan adalah dengan memiliki dana darurat itu. Ya, Jadi yang harus diperbaiki itu sebenarnya harus punya dana daruratnya dulu gitu kan? Ya, edukasinya mungkin seperti itu ya. Cuman prakteknya nggak semua orang mungkin paham yang namanya dana darurat. Nggak semua orang paham yang namanya penting punya jaminan kesehatan. Nah, akibatnya ya seperti itulah. Kalau misalkan ada yang mau pinjem nih, tapi mau pinjemnya buat dana usaha, katakanlah mungkin perbankan nggak bisa menerima karena dia sebenarnya adalah freelancer atau mungkin tidak memiliki pendapatan tetap. Ini kan ada gap-gap yang mungkin perbankan ataupun lembaga resmi tidak bisa mengisinya. Akhirnya dia lari ke pinjol. Gimana, Mas? Nah, ini sebetulnya yang menarik di sini ya. Pinjol ini bisa jadi solusi untuk yang hal-hal seperti ini ya. Let's say sekarang Safina punya
bisnis gitu ya, yang mana dia mungkin let's say produksi garment lah atau apa gitu. Nah, saya customernya. Nah, saya baru akan bisa melakukan pembayaran 30 hari ke depan. Nah, sementara kan produksi harus dilakukan. Harus jalan. Nah, kalau misalnya nggak ada pinjol, pasti kan Safina akan ngambil uang pribadi mungkin untuk produksinya kan. Nah, di situ kan perannya pinjol sebetulnya, karena mungkin UMKM itu mostly nggak punya aset atau asetnya cuma berapa dan itu sulit untuk dijadikan kolateral gitu ya. Dia tinggal apply pinjol aja, duitnya cepet, bisa buat nalangin working capital gitu ya, modal kerja. Lalu nanti dia bisa hitung marginnya berapa, pelunasan dari pelanggan, dan itu solve the problem. Iya, karena memang salah satu yang menjadi keunggulan dari pinjol ini adalah cepatnya mereka ini untuk mencairkan uang. Yes, di ya situ. kan, secepat itu kan. Ada yang mengklaim kayak berapa klik aja cair gitu kan, 1 menit, 2 menit cair langsung masuk ke rekening. Tapi sebenarnya pinjol ini adalah hal yang harus kita hindari nggak sih? Atau apakah pinjol itu sebenarnya seburuk itu nggak sih? Karena kalau di mata masyarakat atau di mata kita sendiri kayaknya denger pinjol tuh kayak udah negatif gitu bawaannya. Ya, jadi kita harus lihat konteksnya dari mana dulu ya. Kalau memang kita lihat dari personal finance ya, keuangan pribadi, utang itu mau gimana juga akan menjadi pengeluaran pasif, dan itu akan menggerogoti yang namanya network kita sebetulnya. Nah, tapi kalau dalam hal bisnis itu bisa lain cerita ya, bisa tadi justru malah bisa membantu itu sendiri ya. Nah, yang harus dihindari sebetulnya adalah kalau dari personal pastinya ya pinjol ilegal dan situasi di mana kita terpaksa berutang itu sendiri. Nah, kalau di bisnis ya tentunya itu bisa jadi solusi asal kita tahu sekarang kita minjem buat apa dan memang kita bisa mengembalikan itu. Iya, ya itu dia tadi ya pemirsa, kalau memang kita mau pinjam kita harus tahu batas waktunya kapan dan memang yakin sama diri sendiri pinjaman ini bisa diganti, karena tidak jarang pinjol-pinjol ini bunganya akan bertambah. Seiring dengan waktu berjalan, dan itu yang harus dihindari. Nah pemirsa, diskusi kita semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Belum komplit kalau kita belum masuk ke hitung-hitungan sebenarnya dari cicilan dengan pinjol. Jadi jangan kemana-mana Sobat Cuan, usai jeda kita kupas tuntas bersama dengan Mas Aulia. Terima kasih.